Gagal PNS berapa kali? Baru sekali sih. Gagal BUMN? 2 kali. 2 kali. Ratusan lamaran udah? Ratusan lamaran. Udah. After hundreds application to the company, and then you get any perfect job or like proper jobs, tidak bisa mendapatkan pekerjaan selama 2 tahun. Why you didn't get any job? IELTS 6,5 loh, ikut WLV. Udah daftar, tapi nggak lulus. Nih lu, fresh graduate yang udah ratusan aja nggak dipanggil. Udah bisa bahasa Inggris, akhirnya WLV. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas tengah? Jadi pengkhianat bangsa, pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Well timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini seorang cikgu, cikgu lulusan UNP tetapi bukan pendidikan. Anissa Mirti alias Camir. Nah, boleh dong kenalan sama audien kita, Camir? Hello everyone, I'm Anissa Mirti, just call me Camir. Ada juga yang manggil Ica dan manggil Mirti juga, whatever. Terus lulusan dari Universitas Negeri Padang, jurusan biologi, umurnya sekarang 24. Ih, masih muda coy, ada yang mau? Nah, sudah Langsung berpawang. hubungin nomor di bawah ini ya. Udah ada pawangnya? Udah ada. Udah ada. Disclaimer dulu. Disclaimer dulu. Oke, bagi yang ngefans sama nih Camir, boleh disclaimer, tapi fans aja ya. Well, kamu lulusan biologi UNP, jurusannya ke pendidikan atau non kependidikan? Non kependidikan. Kenapa jadi guru, Bu? Passion mungkin ada sedikit. Mengajar. Mengajar, passion mengajarnya itu. Okay. Tapi nggak literally benar-benar jadi guru gitu. Okay, by the way, after hundreds application to the company, and then you get any perfect job or like proper jobs, so at the end you switch the plans to Australia, by the way? Yeah, actually I have I ever had about this WHV, dan kayak sejak graduate itu ya mencoba apply lah kayak orang-orang ya gitu, apply ke perusahaan-perusahaan sesuai dengan background biologi, tapi ya nggak ada, belum rezekinya gitu, dan itu kayak udah berlangsung selama 2 tahun, udah perbaiki LinkedIn, bla 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 bla, akhirnya ya buat ngisi waktu aku kerja di cafe dulu, di Cookies as baker and as kitchen helper. Jadi pengalaman ini bakal berguna banget nanti buat aku WHV. Strong lah ya. Wow, speechless dengan kamu tidak bisa mendapatkan pekerjaan selama 2 tahun. You fix up the LinkedIn, you fix up your portfolio of course, and then your resume, and then everything that you experience, there's of course, right? I did. And then why you didn't get any job? I think it's because of the kayak aku nggak di daerah itu, jadi aku kan stay-nya di Padang. Meanwhile, I think my peers and then also my senior, my friends get the job because of they go to Jakarta, ke Jawa. Akhirnya mereka dipertimbangkan untuk interview dan segala macamnya. Nah, jadi aku kayaknya agak dirugikan karena stay di Padang. But mostly we can do that online. Yeah, but And I don't know. That doesn't matter about the distance, by the way. But I don't know. Kayak apakah mereka laki dengan itu? Cuma rata-rata yang dapat tuh mereka yang emang udah merantau gitu. Dan itu ke Jakarta. Di Jakarta sebagai apa sih sarjana biologi? Sebagai quality control, and Quality then control sampler. untuk makanan? Iya, di Untuk perusahaan, misalnya kayak
kayak di perusahaan-perusahaan ya perusahaan makanan kayak Indofood gitu itu di mana lagi apa perusahaannya lagi ya, aduh sampai lupa aku. Nah, I'm really curious about this ya, karena berdasarkan data FMIPA itu peminatnya turun dramatically. Yes, Ya, berarti apakah memang lulusannya nggak mampu, bukan nggak mampu ya bahasanya, apakah bekal yang diberikan di jurusan itu, FMIPA, itu memang tidak sesuai lagi dengan dunia kerja saat ini menurut kamu, sehingga kamu nggak dipanggil-panggil? I think yang ngambil jurusan FMIPA itu mereka nggak dapat spesifikasi soal apa ya, kayak kurang menjurus gitu soal skill mereka probably. Jadi mostly dari jurusan FMIPA itu dari jurusan sains itu mereka pasti nyambung S2 gitu. Rata-rata temen aku kayak gitu. S2 di bidang yang sama Di atau? bidang yang sama, iya. Kayak ke ilmu lingkungan, ya itu kan udah lebih mengerucut. Nah, jadi It's too ketika general, that's what you mean? iya, jadi kayak biology it's too general, not very specific. Saya suka loh biologi waktu SMA. Seru ya. Saya suka biologi. Sebenarnya aku minatnya kemarin kedokteran. Oh, Jadi oke. anak biologi itu anak-anak kedokteran yang gagal. Oh, pilihan kedua. Pilihan ya Pilihan campak pertamanya ya. FK Unan. FK Unsyah kemarin itu. Oh, Aceh. Aceh. Syekwala. Oke, berarti ini PR besar ya bagi FMIPA dimanapun. Apakah ini sebagai representatif dari susahnya anak-anak FMIPA mencari pekerjaan yang bagian non kependidikan, ya? Karena sejatinya perguruan tinggi itu adalah bagaimana mampu create human capital that will accept it in job market or they're able to create a job for themselves. Ada nggak sih anak biologi yang punya usaha yang relate dengan keilmuannya? Misalkan bikin bisnis penangkar ular gitu. Bisnis penangkar penyu gitu. Kayak Kan inline banget dengan Iya. kajiannya. Kan ada juga anak biologi sini ya yang kajiannya monyet gitu ya. Kajiannya monyet di Mentawai. Kajiannya juga itu ada silver monkey di Gunung Padang. Ada juga kajiannya katak. Saya pernah berbicara dengan jurusan biologi ya. Kenapa Anda mempelajari katak? Saya bilang, katak, apakah katak di daerah pantai barat Sumatera itu berbeda dengan katak yang ada di Dumai, antara Batam dengan Riau. Nah, kalau berbeda terus gimana? Saya bilang, apa sih kontribusinya? Keuntungannya ya? Apa sih yang pengen kamu cari dari informasi kataknya berbeda? Katak di Kota Padang sama katak Kota Solo berbeda gitu. Apa sih yang dicari esensinya? Saya penasaran ya. Karena aku bukan bidang ekologi, tapi kalau menurut aku kayaknya itu lebih ke pemenuhan data aja, konservasi, bukan konservasi, tapi kayak data keanekaragaman hayati di Indonesia. Kayak gitu. Terus mungkin beberapa hewan itu bisa jadi indikator di suatu lingkungan. Misalnya kayak sesimpel ikan, ada juga yang studi tentang ikan. Oh, satu ikan itu kalau misalnya berada di sungai, artinya sungai itu masih bersih. Kemudian mungkin nanti impact-nya mungkin kalau dilihat sama orang awam mungkin nggak kelihatan, cuma dari peneliti biasanya nanti bisa mengelaborasi impact-nya buat masyarakat kayak gitu. Nah, misalnya katak aku kurang tahu karena aku Kalau kamu risetnya apa dulu? Dulu di biochemistry, jadi tentang menganalisis, menghitung kadar beta karoten dari ubi kayu. Aku waktu itu risetnya di Bogor, di BRIN. Di BRIN. Kenapa ikut LPDP, Bu? IELTS 6,5 loh. Ikut WLV. Udah daftar, tapi nggak lulus. Di tahun? Kemarin. Oh iya, tahun kemarin ya? Iya. Di wawancaranya? Di wawancara 20 poin late, 20. Kamu nggak diskusi dengan Time? Waktu itu mendadak, Bang. Oh, Ya kayak I see. sebenarnya nothing tulus aja, kayak ikut kayaknya iya. Soalnya lulusan biologi kemarin banyak yang lulus LPDP. Kayaknya seru juga nih, coba aja gitu. Oh, berarti segala satunya masih dipersiapkan dengan maksimal dan all out. Oke. Sebenarnya kalau kamu jurusan biologi banyak kan kesempatan yang kamu bisa ciptakan lapangan pekerjaan sendiri kan. Misalkan ulat maggot itu sebagai pakan. Kamu juga bisa mengkombinkan ilmu bioteknologi, biotech, and biokimia, biologi. Banyak sebenarnya. Banyak kan terlibat. Banyak. Kayak di bidang pertanian juga, bagian tanam-tanaman mungkin. Ya karena biologi ini Bisa juga. mengkaji tentang
flora dan fauna. Semuanya, bakteri Manusia, juga. bakteri juga, Bakteri, virus juga. microorganism, iya manusia juga. Manusia juga kan? Iya. Virus juga kan? NASA Iya. masih ingat tuh bentuk virus begini. Ini, gini. Iya, virus. Ada kakinya. Iya, itu virus DNA, bakteri. Virus bakteri, ada DNA virus ya. Iya, Nah, terus lehernya, kakinya. terus kita mengkaji, membuka gitu kan. Saya suka belajar biologi. iya. Ada bakteri juga. Well, gimana guys? Menurut Anda dia layak nggak sebagai award LPDP? Amin. Amin ya. Tetapi sebelum LPDP dia punya sejarah dulu nih. Dia punya sejarah. Dia punya cita-cita untuk ke Australia dan alhamdulillah sudah granted visanya. Alhamdulillah. Dan siap terbang dengan program Work and Holiday Visa. Apakah kamu tidak malu? Not apa? Malu? Kalau nggak sama sekali apa? Not at all. No at all. Not at Not at all. all. Not at all ya. Why? Pride dong, we have a pride. Karena tujuan orang beda-beda ya. Terus habis itu malunya kenapa? Kan pekerjaannya halal. Nanti kan bisa upgrade, mungkin bisa upgrade karir juga di situ dengan cara dapetin visa sponsor kerja. Jadi kayak yang penting ininya. Nah, saran saya kamu segera merapat deh ke kampus-kampus, CV kamu bagusin, kamu kirim ke kampus ke profesor-profesor di sana. Kalau ada open day, kan open day kan, suka kampus tuh open day kayak kampus buka pintunya lebar-lebar bagi Kayak open orang. house. Ya, open house tuh lebaran, Bu. Sebentar lagi. Versi Lebaran kampusnya mungkin. sebentar lagi. Mau hebatin. Kamu kepentingan Indonesia ya. Iya. Jadi open day itu kampus open. Nih kami fakultas biologi, kami punya riset ini loh, kami punya ini. Nah, itu calon mahasiswa datang ke sana. Melihat kenapa sih gue mesti belajar di sini gitu loh. Nah, mostly kampus sekolah tuh buka open day. Jadi orang tua yang akan menitipkan anak sekolah SMA, SMP atau SD atau mahasiswa tuh nggak dulu, bener nggak sih kampus ini mampu membuat gue bisa diterima bekerja dalam arti kata, atau membuat lapangan pekerjaan dengan gue sekolah di sini, gue bisa mampu menjadi seorang yang bisa create job atau sesuai dengan market job yang dibutuhin oleh dunia kerja. Nah, kita datang sana tuh lihat, wah ini ya, oh gini. Nah, kamu Jadi itu kayak kesempatan marketingnya si kampus ya. Kampus. Oh. Nah, nanti kamu lihat tuh biologinya apa sih riset-riset kampus. Kalau kamu di Victoria, di Warrnambool nanti ada kampus tuh kayak Deakin. Deakin tuh dekat tuh dari Warrnambool. Ada Geelong namanya, kamu bisa ke Deakin. Atau kamu mau ke Melbourne Uni juga bisa. Kamu mau ke Monash University juga bisa. Kamu mau ke kampus yang agak low sedikit uang kuliah dibanding Monash, itu juga bisa. Ada Glen, Holmes Glen maksud saya. Ada banyak kampus. Nah, saran saya karena kamu punya potensi secara seorang ilmuwan, nah kamu coba mepetin tuh kampus sembari kamu WHV. Oke, noted. Ya, Well not. tolong dikerjakan itu, insya Allah kamu berhasil, ya. Dan juga kesempatan WHV ini membuka kamu juga bisa short course 4 bulan. Kamu cari short course yang relate dengan biologi, Yang biologi. sehingga kamu punya sedikit sertifikat ya. Iya, Dan sertifikat. itu kamu tambahin ke CV kamu coba apply. Apply ke job yang Contohnya profesional. misalkan sebagai asisten di laboratory, laboratory. Laboratory assistant. Wah, Assistant. itu udah banyak banget aku apply kemarin tuh, Di Bang. sini kan? Di sini. Tapi situ enggak. Nah, makanya orang Australia itu kan suka kajiannya ini malaria. Ada juga profesor monyet. Maksud gue tuh yang risetnya monyet. Malaria ya karena Iya. itu kali ya. Ya. Banyak hewan-hewan. Ya, nah, jadi kamu tuh coba apply seperti itu. Oke. Atau kamu juga bisa kerja di quality controlnya Warrnambool, pabrik daging itu. Ah, itu yang aku Ada satu alumni kita namanya Cory, alumni
jurusannya kimia Unan. Kimia, oke, kimia Kimia nyambung. Unan dan Iya. sempat di bagian quality control. Dengan IELTS kamu yang bagus itu pas interview nanti kamu show your English ya. Aduh. Tampilkan bahasa Inggris kamu yang bagus itu dan perlahan kamu suka ngobrol-ngobrol. Nah, ini bagian quality control boleh lah, step by step. Oke. Oke. Kok jadi gue yang ngomong sih? Kemudian aku lihat Bang yang kerja di lab yang anak WHV gitu di TikTok kan. Terus kayaknya ternyata bisa ya gitu. Kupikir emang kerjanya ya emang Babu yang bagian kuli. lain, bagian babu gitu kayak gitu. banting lem kan. Ya bagiannya Motong monoton daging. gitu kerjanya kan. Enggak, kalau kamu punya kualifikasi yang bagus, kamu punya portofolio pas wawancara kamu bilang lah, saya juga sebagai seorang dulu asisten lab nggak? Iya, Bilang. asisten dosen, ya Nah, asisten. kamu sampaikan di CV kamu itu, kamu sebagai asisten lab ini, kamu punya ini, sehingga mereka juga melihat kualifikasi kamu apa. Iya. Well, nah berarti kamu nggak malu ya? No. Not at all ya. Dan kenapa mesti malu ya? Iya, kenapa? Cibiran tetangga seperti apa sih buat kamu yang harus ngerantau? Kayaknya tetangga aku nggak rempong sih. Untungnya ya, alhamdulillah gitu. Nggak julid ya? Nggak julid, alhamdulillah. Nggak Terus kayak tetangga Faren tuh. Julid. Kak Feren, Iya. semoga Kak Feren nggak nonton. Hei, kayak di TKW gitu ya kan? Sempat bercerita kepada temanku, dia bilang, Nio jadi TKW ke situ. Anda tidak tahu kalau TKW itu pahlawan devisanya Indonesia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang penting ada ya, semua keluarga Ada. dukung ya? Dukung, alhamdulillah. Dari awal? Iya, Nggak dari ada awal. No doubt at all? Jadi pas awal tuh sebenarnya ragu gitu kan, mama tuh nggak terlalu kayak nggak terlalu ngambil serius mikirin itu tuh serius gitu rencananya. Jadi kayak menarik nih gitu kan. Terus akhirnya kayak sekedar itu aja. Terus habis itu beberapa bulan kemudian ketemulah sama Puji, kan kita satu organisasi Bang Puji Arifti Yang kembar itu? iya yang kembar itu. Orang muda juga ya? Jadi kita bincang-bincang lah, terus akhirnya kayak tersebutlah WHV ini. Ternyata Puji juga punya rencana yang sama gitu kan. Terus ketika aku lihat story-nya Vivi, habis itu ternyata Vivi ikut WHV gitu kan. Terus barulah di situ aku seriusin. Aku bilang lagi ke mama, aku tunjukin tuh story si Vivi lagi di Ausima aku kan kalau WHV mah gitu kan. Kok di Australia, kok senang malah gitu kan. Okay. Nah, baru dari situ mama ambil kayak pandang itu tuh serius gitu rencananya. Oke. Well, nah berarti udah mantap banget mau WFV dan berangkat tanggal 7 Februari 2025. Padang Jakarta, Jakarta Bali, Bali Australia, Melbourne Victoria. Kamu pesan apa sih buat anak muda di luar sana yang berpikiran bahwa bahasa Inggris tidak penting sama sekali? Jangan berpikiran seperti itu ya, jangan sampai, karena bahasa Inggris itu aku paling ingat kata guru SMA aku, orang yang bisa bahasa Inggris itu tuh mode pucuk ubi, kama dilemparnya tumbah. Mode batang ubi. Kalau Iya. pucuan tadi Iya, batang ubi ya, batang pucuk ubi gitu ya. batang ubi Batang dilempar kemana dia tumbuh. Dia tumbuh. Nah, itu tuh benar-benar aku ingat sampai sekarang, tapi karena emang dari dulu tuh aku suka bahasa Inggris kan. Jadi kemudian ya melewati berbagai hal, akhirnya ya berakhirlah di time gitu. Karena alhamdulillah sangat membantu speaking dan writing. Gagal PNS berapa kali? Baru sekali sih. Gagal BUMN? 2 kali. 2 kali. Ratusan lamaran udah? Ratusan lamaran. Udah. Di Google Sheet dengan sangat-sangat Rapi. rapi. Iya. Nah, nih lu fresh graduate yang udah ratusan aja gak dipanggil. Udah bisa bahasa Inggris, akhirnya WAV. Apalagi ya Bang, angkatan-angkatan di setelah aku itu mereka dibekali dengan kayak magang, pokoknya program-program yang benar-benar ngelatih skill dan bisa nambah bagusin CV mereka. Jadi kita sebagai angkatan yang di atasnya itu tuh kalah saing jadinya. Tapi kamu udah di BRIN kan waktu itu? Iya, tapi ternyata BRIN itu nggak cukup guys. Udah di BRIN tapi nggak cukup juga guys. Aduh, akhirnya emang harus ke Time Language Center deh. Iya betul. Puji lah yang nyuruh ke sini. Oh Puji ya, thank you ya Puji, dia volunteer yang muda, volunteer pendidikan. Oke, orang tua udah support, pasangan udah support. Pasangan ya? Ya. Maaf ya.
It's okay. And then semua orang udah mensupport kamu untuk pergi WHV, bahasa Inggris oke, no barrier at all. And then apa sih mau disampaikan buat emak dan bapakmu sebelum kita ke bandara nanti juga ada acara itu ya? Oh ya, oke. Apa ya? Ya pasti terima kasih banyak Mama, Ayah sudah mengusahakan walaupun kayak benar-benar persiapannya penuh dengan drama, penuh dengan apa ya kayak air mata mungkin ya. Terus ya alhamdulillah terima kasih banyak akhirnya kakak bisa mewujudkan untuk pergi WHV ke luar negeri yang dimana sudah dicita-citakan sejak kecil malah mau ke luar negeri. Sama kayak saya kecil udah pengen keluar negeri. Nah Camir juga kemarin bawain durian, enak banget guys. Ya, kita emang pesta nggak ada durian, enak. Gak ada yang zong kan? Gak ada yang zong. Durian Durian enak, andong itu gitu. asli durian dari kayu tanam, legend, super legend. Ya. Buat kamu yang masih mau kirim-kirim durian, jangan ragu, alamatnya Jalan Mobali nomor 9C8. Bercanda ya guys. Nah berarti udah keluarga udah support. Satu hal yang pengen gue pesankan bagi anak WHV, terus upgrade kemampuan. Sehingga kamu nggak akan bakal jadi ke babu kuli pabrik terus, sepanjang umur hidup kamu. Tapi dengan WHV kamu yang 3 tahun itu, kamu bisa mencoba berbagai macam pengalaman. Makanya kamu terus upgrade diri kamu, cari sertifikasi yang membuat kamu bisa melompat lebih jauh. Kan banyak sekarang nih, influencer WHV bilang, gue nggak bakal kerja kayak gini dong seumur hidup, capek banget gitu loh. Nah pulang-pulang kalau kamu 3 tahun bisa punya banyak duit, kamu bisa bikin foundation sendiri untuk riset kamu, nanti kamu bisa S2 atau kamu jadi guru honorer lagi atau guru P3K ataupun melamar PNS sampai usia 35 ya. Kan masih ada waktu 24 tambah 3 27. 27 ikut LPDP, 28 kuliah, 230 tamat. 30 tamat, 2 tahun mengabdi, kembali lagi S3 lagi, and then silakan menjadi peneliti. Dan saran saya kamu ngambil beasiswa kampus aja ya. Iya, Bang. Oke. Ya, sip. Ada lagi mau disampaikan? Belajar di Time seperti apa sih menurut seorang Anissa Mirti? Wah, seru banget. Kayak tutornya tuh bener-bener ngerangkul, kayak hebat-hebat lah semua tutornya sampai kayak ngebus banget bahasa Inggris, terutama Aca sendiri gitu. Terus kebetulan kemarin itu karena sekelas sama dosen-dosen kan, ya, Bapak, terus Ibu dosen jadi dari UNAN, kayak euforianya ambisius banget. Nah, akhirnya ya speaking sama writingnya benar-benar jauh meningkat sekali. Wajib kesini. Yes, dan dari teman-temannya yang satu kelas itu ada Diva di Kemenlu, ada Pak Bobby Australia World Scholarship, ada kamu WHV, ada Bu siapa? Kak Devia. Devia. Yang sedang ngurus LOE ke Inggris. Dan ada lagi banyak-banyak success story dari teman-teman yang sudah belajar di Time Language Center, dan kamu insya Allah akan menjadi bagian dari itu. Ya, harus. Oke, WHV semangat terus. Kali ini memang apa kata merekanya, saya mau coba mengambil sisi lain. Karena selalu udah ngomongin babu kuli, udah capek kayaknya ya. Saya pengen melihat bahwa anak-anak WHV itu juga orang-orang yang punya potensi untuk melakukan research. Terbukti di BRIN pernah juga. Dan mereka juga generasi muda Indonesia sebagai aset bangsa yang saat ini bolehlah menepi sejenak dari hiruk pikuk dunia pendidikan di Indonesia, mencari modal dulu. Mencari pengalaman dulu ke negeri orang, kemudian kembali untuk membangun Indonesia dengan cara mereka sendiri. Karena for you information, 258 triliun itu income dari pekerja migran. Setahun masuk ke Indonesia. Itu dalam bentuk apa? Duit. Ya maksudnya devisa. Masuk visa. Devisa. Jadi duit masuk dari pekerja migran di seluruh dunia ini, masuk duit ke Indonesia sebanyak 258 triliun. Itu hampir sama dengan untungnya BUMN. Semua BUMN Indonesia ini mendekati 271 berarti kalian tuh pahlawan devisa. Aduh. Iya, tersanjung kan? Luar biasa, kayak Farhan nih, gue nih pahlawan devisa katanya. Pahlawan devisa. Gue TKW tapi gue pahlawan devisa. Nah, jadi nggak ada yang salah. Silakan hidup Anda, pilihan masing-masing itu tidak ada yang salah. Silakan Anda punya reason untuk mengambil jalan tersebut. Iya. Yang salah ada adalah yang itu loh, yang resign dari PNS ya Bang, viral kemarin. Ada ya. Terus pergi WHV. Ada yang viral juga kemarin lulusan UGM cum laude pergi WHV juga. Ya itulah.
Ya, tidak salah. Memang Indonesia belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan karena 1,8 juta sarjana tamat setiap tahun itu mampu baru menampung 10%-nya saja. Sisanya bagaimana? Yalah kita demografi. Orang dalam. Pergilah ke luar negeri dulu, nanti bangun Indonesia. Seperti Time Language Center yang pergi dulu ke luar negeri, menepi dulu 7 tahun, kemudian kembali untuk mengantarkan 517 generasi muda Indonesia dan 82 orang yang lanjut studi S1, S2, S3 sejak Time berdiri. Termasuk Anissa Mirti salah satunya. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk nge-like, share, subscribe. Semoga cerita Anissa Mirti yang ratusan kali gagal apply dan mencoba terus membenahi kualifikasi dirinya dan menambah portofolionya, tapi belum mampu, barangkali rezekinya di Australia insya Allah. Amin, amin. Melakukan percepatan finansial, Bu. Kalau kamu gaji 5 juta di Indonesia, kalau kamu nabung di Australia itu 1,5 miliar, kamu nggak perlu kerja selama 40 tahun. Pensiun muda ya. Jadi kamu tuh ongkang-ongkang Financial freedom. Financial freedom. Oke, terima kasih banyak udah nonton Apa Kata Mereka. Kita nanti akan jumpa lagi di bandara ya bersama orang tuanya dan kita tanya juga seperti apa. Jangan lupa di like, di share, and subscribe. Tayangan ini semoga bermanfaat dan juga semoga sampai ke jurusan biologi UNP. Viralin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.